Hai, halo Bes, gimana? Udah pada gajian kan? Semoga bulan ini lebih baik dari bulan kemarin dalam segala hal. Kisah berawal di sebuah kamar dengan diperlihatkan seorang bayi yang menangis ketika melihat bayangan hitam. Makhluk itu mencoba mendekati si bayi dan tiba-tiba si bayi pun tewas seketika. Entah sosok makhluk apa penyebab kematian bayi tersebut. Kuy, lanjut aja simak alur ceritanya. Stay watching, not sleep. Cerita bermula dengan diperlihatkan sebuah keluarga, di mana saat itu sang anak yang bernama Sedi sedang melihat-lihat barang peninggalan mendiang ibunya yang belum lama ini meninggal. Sementara di scene berbeda terlihat seorang gadis kecil yang tak lain adiknya Sedi yang bernama Sawyer. Ia terbangun ketika bola miliknya terjatuh. Sawyer merasa ada sesuatu di sudut ruangan. Ia mencoba menendang bola cahaya itu dan ternyata William Harper adalah ayah dari Sadie dan Sawyer. Ia merupakan seorang psikolog. Terlihat ia sedang menerima klien berkonsultasi. Setelah beberapa saat, sesi pertemuan itu pun berakhir. Saat Will akan mengantar kedua putrinya, Will terkejut melihat Sadie mengenakan daster milik mendiang ibunya. Hal itu membuat Will sedih melihat kedua putrinya masih larut dalam kesedihan atas kepergian ibunya. Setiba di sekolah, Sadie melihat sebuah bingkisan yang berisi makan siang di dalam lokernya. Tak lama kemudian, sahabat Sadie yang bernama Bethany menghampirinya untuk sekedar menyapa dan mengucapkan bela sungkawa atas kematian ibunya. Kemudian Sadie dihampiri oleh tim riweuh yang selama ini hobi membulinya. Mereka menghampiri Sadie seolah mereka peduli atas kematian ibunya. Tapi maksud mereka sebenarnya cuma ingin mengolok-olok. Sadie yang sudah mengetahui maksud dan tujuan mereka mencoba untuk bodoh amat. Tapi sungguh perlakuan itu membuat Sadie sangat sedih, terlebih ketika makan siangnya terhambur dan mengenai baju milik ibunya yang ia pakai. No, what did you say? I said, you're being a bitch. Mendapat perlakuan itu, Sadie pun pergi meninggalkan mereka dengan raut wajah kesedihan. Dr. Harper, Can I help you? I need to talk to you. Di scene berbeda, Will yang sedang berada di rumah didatangi seorang pria misterius yang ingin berkonsultasi. Awalnya Will menolak kedatangannya karena ia tidak membuat janji tamu sebelumnya. Namun nampaknya ia punya masalah yang sangat serius. Akhirnya Will menerima kedatangan pria bernama Lester itu. Di sana ia melihat sebuah pintu terbuka. Dia meminta agar Will menutupnya, entah apa alasannya, tapi Will pun menurutinya. Pria itu nampak bertingkah aneh. Lalu ia mulai bercerita mengenai ketiga anaknya yang meninggal karena dibunuh sesosok makhluk yang kini menempel pada dirinya. Kemudian Lester mengeluarkan secari kertas menunjukkan sebuah gambar. Dia menjelaskan bahwa makhluk tersebutlah yang telah meneror keluarganya. Kill my kids. One at a time. Will mulai merasa tidak nyaman mendengar ceritanya. Menurutnya, cerita itu tidaklah masuk akal. Will meminta izin sebentar untuk ke toilet. Meskipun ia simpati dengan cerita Lester, namun nyatanya Will mencurigai ada yang tidak beres dengan gelagat Lester. Ia pun segera menghubungi polisi. This is Dr. William Harper. I have a man in my office right now who's not well. Di saat bersamaan terlihat Sadie baru pulang dari sekolah. Saat ia meletakkan pakaian kotor, tiba-tiba ia mendengar suara aneh dari ruangan belajar miliknya. Karena penasaran, ia berniat memeriksanya. Di depan pintu ruangan tersebut, ia merasa aneh dengan cairan cat yang sudah mengalir di lantai. Saat masuk ke dalam ruangan itu, Sadie terkejut ketika melihat ruangan itu sudah berantakan. Suara itu semakin mengganggu dan mengarahkan Sadie ke ruangan lainnya. Sadie pun mencoba memeriksa sumber suara di ruangan itu, namun ia tidak menemukan apa-apa. Tak berselang lama, Sadie dikejutkan oleh sang ayah yang tiba-tiba masuk ke dalam ruangan tersebut. There's a man in the house. Ternyata Lester diduga mengakhiri hidupnya di dalam ruangan itu.
Di scene berbeda, Sawyer yang baru saja pulang sekolah heran melihat banyak petugas yang berada di rumahnya. Sementara itu, Will sedang dimintai keterangan oleh petugas mengenai kasus yang terjadi di rumahnya saat ini. Will memberi keterangan sebelum kejadian itu, Lester sempat berkonsultasi padanya mengenai ketiga anaknya yang mati dibunuh bayangan makhluk. Namun, Will justru beranggapan sebelum mengakhiri hidupnya, Lester telah membunuh keluarganya. Di sana, Sadie pun ikut memberi keterangan. Dari ruangan itu, ia sempat mendengar suara seperti orang ribut-ribut, kemudian berujung dengan kematian Lester. Malam itu, Will yang baru saja menidurkan Sawyer putri bungsunya dikejutkan oleh suara mesin cuci yang tiba-tiba menyala sendiri. Merasa penasaran, Will memeriksanya, namun hanya menemukan pakaian kotor milik Sadie. Sawyer terbangun dari tidurnya karena mendengar ada suara dari bawah tempat tidurnya. Sawyer memberanikan diri untuk melihat ke bawah tempat tidurnya dengan menggunakan bola cahaya miliknya. Di scene berbeda terlihat Sadie yang sedang sibuk dengan laptopnya di dalam kamar. Beberapa saat kemudian, listrik pun padam. Terlihat dari balik kegelapan yang secara tiba-tiba Sawyer sudah berdiri di depan pintu kamarnya. Sawyer mengatakan kalau ada sesuatu di kamarnya, namun Sadie memberi pengertian kalau itu hanyalah mimpi buruk. You're bleeding. I fell out of bed. Kemudian ia menghampiri adiknya. Sadie melihat salah satu gigi Sawyer sudah waktunya untuk dicabut. Mereka mencabut gigi itu dengan menggunakan benang yang dikaitkan ke pintu. Belum juga dimulai, lalu tiba-tiba We don't have to do that. hal itu membuat Sadie terkejut dan bertanya-tanya siapa yang telah menarik pintu itu. Beruntung, gigi Sawyer pada saat itu berhasil dicabut tanpa membuat Sawyer terluka. Saat Sadie dan Sawyer tertidur, gigi milik Sawyer tiba-tiba ada yang menariknya. Keesokan hari, sang ayah mengajak Sadie dan Sawyer mendatangi salah seorang dokter psikiater kerabat ayahnya untuk memeriksakan kondisi Sawyer. Sadie menceritakan kejadian beberapa hari terakhir yang sering mereka alami. Ia bertanya apa mungkin arwah ibunya yang baru meninggal sedang mengawasi mereka. Dr. Waller menjawab kalau hal itu bisa saja terjadi. Namun ada satu hal yang membuat Sawyer bingung. Jika memang itu arwah ibu mereka, bagaimana dengan bayangan hitam yang sebelumnya pernah ia lihat? Sosok bayangan hitam itu mulai muncul setelah kematian Lester. Mendengar itu, Dr. Waller beranggapan kalau Sawyer ada kemungkinan mempunyai fobia tempat gelap. Dr. Waller mulai menyiapkan terapi agar Sawyer terbiasa dengan tempat gelap. Ketika sedang melakukannya, Sawyer mulai merasakan ada yang memperhatikannya. Yang membuatnya sedih, meskipun dia kerap melihat makhluk itu, namun ia selalu saja dianggap berhalusinasi. Setelah semua selesai, Will kembali pulang dengan kedua putrinya. Will sangat menyesali kejadian itu. Ia berpikir harusnya tidak membiarkan pria itu masuk. Scene berpindah. Sadie yang masih penasaran dengan keanehan yang menimpa keluarganya mencoba mencari tahu tentang latar belakang Lester untuk membuktikan apakah benar semua itu ada kaitannya dengan kematian Lester. Ia pun menemukan akun media sosial miliknya. Sadie memasuki ruangan ayahnya untuk memeriksa tempat sampah. Di sana ia menemukan formulir Lester yang bertuliskan alamat rumahnya. Di saat bersamaan, Sawyer mendengar ada seseorang yang menutup pintu kamarnya. Secara perlahan, ia keluar dari kamar untuk memastikan apakah itu Sadie kakaknya. You, Sadie. Di ruangan ayahnya, Sadie juga melihat sebuah handphone yang di dalamnya terdapat rekaman percakapan milik ayahnya. 2 kids died within a year of the first, one right after the other.
Setelah mendengarkan rekaman percakapan ayahnya dengan Lester, ia juga menemukan buku milik Lester yang awalnya terjatuh. Lalu Sadie berusaha mencari tahu apa yang ada di dalam gambar itu. Hasilnya memunculkan sketsa gambar sosok Boogeyman. Saat Sadie berada di dapur, tiba-tiba lampu padam. Merasa ada yang aneh, ia membuka kulkas untuk mendapatkan penerangan. Namun, Sawyer tiba-tiba menyerang Sadie karena ia mengira kalau Sadie sudah menakut-nakutinya. Namun pandangan Sawyer teralihkan dengan gambar bukti yang ada pada buku Lester. Melihat itu, Sawyer berkata pada Sadie, sosok makhluk itulah yang selalu ia lihat selama ini. I don't know. This the dark thing that you've been seeing? Di keesokan pagi saat berada di sekolah, Sadie menghampiri Bethany. Ia mengajaknya pergi ke rumah Lester untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi dengan keluarga itu. Setiba di sana, terlihat di dalam rumah yang nampak kosong tidak terlawat. Sadie masuk ke rumah itu sendirian, sedangkan Bethany menunggunya di dalam mobil. Melihat sikap Sadie yang sedikit aneh, Bethany segera menelpon dan menyuruh Sadie untuk kembali ke mobil, namun tiba-tiba listrik di rumah itu padam. Sadie, what's going on? Is there someone there? Di tengah ruangan, saat listrik menyala kembali, Sadie melihat di bagian dinding ruangan itu dipenuhi oleh akar dan memenuhi pagar menuju lantai 2. Rupanya hal itu membuat Sadie ingin memeriksa semua ruangan yang ada di dalam rumah itu. Lalu Sadie menuju ke lantai 2. Di sana Sadie dikejutkan oleh seorang wanita. Ternyata wanita itu adalah istrinya Lester yang bernama Rose. Sadie kemudian bertanya mengenai sosok makhluk yang ia temukan di dalam buku Lester. Awalnya Rose menolak untuk menjawab. Rose menyuruh Sadie segera pergi dari rumahnya. Namun ketika Sadie berkata kalau saat ini adiknya diganggu makhluk itu, barulah Rose menjelaskan kalau makhluk itu akan selalu mengikuti kemanapun mereka pergi hingga mereka semua mati. Begitulah kira-kira yang telah menimpa keluarga Rose, di mana ketiga anaknya dan juga suaminya mati karena makhluk itu. Alasan Rose bertahan di rumah itu untuk menghadapi Boogeyman. Di tengah obrolan, tiba-tiba suasana menjadi hening, lalu yang terjadi, It's right behind you. Don't move. Still. setibanya di rumah, Sadie dihampiri oleh Sawyer yang ingin mengajaknya bermain. Sadie yang masih syok menolak ajakan adiknya. Tak lama kemudian, Sadie memeriksa suara gaduh dari salah satu ruangan. Ternyata itu ayahnya yang sedang membereskan barang-barang mendiang ibunya untuk dibuang agar mereka tidak terlalu larut dalam kesedihan. Melihat itu, tentu saja Sadie marah dan berdebat dengan ayahnya. Akhirnya, Will mengalah dan menyuruh Sadie untuk menyimpannya di ruang bawah tanah. Saat Sadie sedang merapihkan barang milik ibunya di basement, ia tidak sengaja menemukan kamera yang berisi rekaman sewaktu dirinya masih bayi bersama sang ibu. Tak kuasa menahan kerinduan, Sadie berusaha berinteraksi dengan sang ibu menggunakan korek gas. Menurutnya, jika api itu mengarah ke kiri, berarti sang ibu berada di sana. Secara kebetulan, api itu memang bergerak ke kiri. Di saat yang bersamaan, ia merasa ada sesuatu di pojok ruangan dan ternyata di keesokan hari, Sadie kembali melihat rekaman itu di toilet sekolah. Lalu ia dihampiri Bethany. Bethany bermaksud mengajak tim riweuh main ke rumah Sadie untuk sekedar mendamaikan perselisihan di antara mereka. Awalnya Sadie menolak, namun Bethany mampu meyakinkannya kalau mereka bisa menjadi teman yang baik. Malam pun tiba. Sadie menyambut kehadiran Bethany beserta tim riweuh. Di dalam kamar, mereka mengalami kegabutan. Untuk mengatasinya, Sadie mengajak mereka melakukan sedikit kenakalan untuk menghisap rokok tertawa milik ibunya. Namun, karena masih awam, Sadie pun tersedak karena tidak biasa. Need water or something? You alright? Awalnya mereka semua tertawa, tapi lama-kelamaan batuk Sadie semakin parah. Ia bergegas ke toilet.
Sadie terkejut ada seutas benang yang tiba-tiba keluar dari mulutnya. Ketika ditarik, ternyata itu sebuah gigi milik Sawyer yang sebelumnya pernah mereka cabut. Kemudian Natalie, salah satu temannya, ingin melihat ruangan tempat Lester bunuh diri. Mereka menuju ke ruang studio milik mendiang ibunya. Namun saat Sadie mencoba masuk ke ruangan itu, tiba-tiba pintu ruangan tersebut menutup dengan sendirinya. Sadie mulai panik ketakutan karena mendengar suara-suara dalam ruangan tersebut. Sadie memohon agar mereka segera membukakan pintu itu. Setelah berhasil keluar dari dalam ruangan, Sadie terlihat marah. Ia mengira kalau mereka sengaja mengurungnya di dalam ruangan tersebut. Bethany mencoba menjelaskan kalau ia sudah berusaha menolongnya, tapi pintu itu macet. Akhirnya, pesta mereka pun bubar. Teman-temannya merasa kecewa dengan sikap Sadie. Mereka menganggap Sadie benar-benar aneh. Di tempat lain terlihat Sawyer yang sedang asyik main PS gelap-gelapan kembali mengalami gangguan dari sosok Boogeyman. Karena lampu ruangan yang gelap, ia menggunakan cahaya dari televisi untuk melihat keadaan di sekitar. Ia mulai merasakan kehadiran Boogeyman. Sawyer pun terdiam ketakutan, lalu tiba-tiba ketika tersadar, Sawyer kaget menyadari dirinya sudah berada di rumah sakit. Dalam keadaan panik, Sadie berhasil menenangkan adiknya. Ketika Sadie sedang mencari ayahnya, handphone miliknya berdering. Ternyata itu sebuah panggilan dari Ross yang memberitahu kalau ia sudah menemukan cara untuk menghentikan makhluk itu. Ia meminta Sadie untuk datang ke rumahnya. Singkat waktu, Sadie tiba di rumah Ross. Kemudian Ross mengajaknya ke sebuah ruangan yang sudah ia siapkan sebelumnya. Ternyata Ross memiliki maksud lain terhadap Sadie. Used to scare off bears when you're camping, but they're not normally loaded with live rounds. Wouldn't want to see your head get taken off. Spring-loaded firing pins. Sadie diikat di ruangan itu, sementara ia segera bersembunyi. Dalam waktu bersamaan, semua lilin di ruangan itu padam. Sebelumnya, Ross sudah memasang beberapa jebakan dan menjadikan Sadie sebagai umpan. Tak lama kemudian, sosok Boogeyman datang menghampiri Sadie. Akhirnya, Ross keluar dari persembunyiannya setelah mengetahui kalau makhluk itu sudah terkapar. Ia merasa puas dan merasa berhasil telah memusnahkan Boogeyman. Namun ternyata Killed. Ross pun menjadi bulan-bulanan Boogeyman. Sementara itu, Sadie berhasil terlepas. Ia berusaha untuk menyelamatkan diri. Di tengah perjalanan, Sadie mendapat telepon dari sang ayah yang menanyakan keberadaannya. Mengetahui ayahnya sudah pulang ke rumah, Sadie pun memperingatkan ayahnya untuk segera pergi keluar dari rumah. Sesampai di rumah, Sadie langsung memeriksa setiap ruangan. Dia menemukan Sawyer di dalam lemari dikelilingi oleh banyak lampu. Kemudian mereka masuk ke ruangan bawah tanah untuk mencari sang ayah. Secara mengejutkan, sosok makhluk itu muncul dan berusaha menyerang mereka. Kondisi Sadie mulai terpojok. Sebelumnya, ia sempat melawan ketika makhluk itu hampir berhasil mengambil jiwa Sadie. Di saat itu juga, Will muncul dan berhasil menyelamatkan putrinya. Akibat kejadian itu, Will pun terluka. Sementara makhluk itu kembali bangkit dan kembali menyerang. Kemudian Sadie berusaha menyalakan korek gas yang ia pegang karena memang diketahui jika sosok itu takut terhadap cahaya. Makhluk itu berusaha untuk menghindar. Mereka pun berusaha mengarahkan api ke arah sosok makhluk itu. Pada akhirnya, makhluk itu pun musnah untuk selama-lamanya. Di akhir cerita, keluarga Harper mendatangi dokter psikiater sahabat Will untuk memberikan pernyataan tentang apa yang benar-benar menimpa keluarga mereka.
Will sangat bersyukur karena keluarga mereka masih utuh selamat dari teror sosok makhluk hitam yang muncul dari kegelapan yang bernama Boogeyman. Dan film pun selesai. Thanks for watching, Bes. Bye.